Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fama'asyiratul lab rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bait-bait syair seputar kaidah-kaidah dalam permasalahan fiqih yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bait syair sebagaimana yang diucapkan oleh penulis, wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru wa laysa wajibun binaqtidari wa la muharramun ma'ad-dirari wa kullu mahdhurin ma'ad-darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Bahwa di antara kaidah dalam syariat kita, setiap ada kesusahan atau kesulitan dalam menjalankan sesuatu, maka akan menjadi sebab datangnya kemudahan. Termasuk di antara kaidah yang sudah kita baca, walaysa wajibun bilaqtidari, tidak ada kewajiban tanpa adanya kemampuan menjalankan kewajiban tersebut. Kapan seorang hamba tidak mampu untuk melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka kewajiban tersebut gugur. Apakah gugurnya itu gugur secara total atau gugurnya dengan berpindah ke bentuk ibadah yang lainnya. Wala muharramun ma'at-tirari, dan tidak ada keharaman disertai dengan adanya keadaan darurat, atau yang diistilahkan oleh para ulama ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa keadaan darurat itu menyebabkan perkara yang sebelumnya diharamkan itu menjadi diperbolehkan dalam keadaan tersebut. Wa kullu mahdzurin ma'ad-darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, dan setiap perkara yang diharamkan disertai dengan adanya keadaan darurat itu boleh dilakukan, tetapi sebatas keperluan yang dibutuhkan, tidak boleh melebihi apa yang dibutuhkan. Seperti kita contohkan kemarin, kalau ada orang terpaksa makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram, ini hanya diperbolehkan sebatas untuk menghilangkan bahaya, tidak boleh melebihi dari hal tersebut. Kita masuk pada bait syair yang berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini, bahwa hukum-hukum itu dikembalikan kepada hal yang meyakinkan. Adanya keraguan itu tidak menghilangkan adanya keyakinan. Kaidah ini diistilahkan oleh para ulama al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang sudah yakin itu tidak terangkat hukumnya karena adanya keraguan. Sesuatu yang sudah yakin tidak terangkat hukumnya dengan adanya keraguan. Jadi ketika seorang hamba, seorang muslim yakin akan tetapnya suatu hukum pada dirinya, maka keyakinan ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Sesuatu yang yakin itu tidak terangkat hukumnya kecuali dengan hal yang meyakinkan pula.
Contoh misalnya, ada seseorang yang yakin tadi sudah berwudu, maka status orang ini adalah orang yang sudah berwudu. Yakin, dia yakin tadi sudah berwudu. Jadi statusnya dia orang yang berwudu. Kemudian ragu-ragu, tadi sudah batal belum ya? Tadi saya sudah kentut belum ya? Mungkin wudunya dari zuhur atau dari maghrib, biasanya dekat maghrib ke isya. Dari maghrib sampai isya banyak aktivitas, mungkin makan, mungkin bersih-bersih dan yang lain sebagainya. Menjelang sholat isya orang ini ragu, tadi sepertinya saya kentut, sepertinya. Berarti yakin sudah berwudu, ragu, kentut. Maka makna dari kaidah ini bahwa sesuatu yang sudah diyakini itu tidak berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan. Berarti dia sudah berwudu itu yakin, yang ragunya dia kentut. Maka dalam keadaan seperti ini yang diambil adalah yang yakinnya, dia tetap dalam keadaan sudah berwudu. Berarti wudunya tetap sah dan tidak dianggap orang ini berhadas. Adapun dalil dari kaidah ini, ada banyak dalil, diantaranya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan orang yang sedang sholat kemudian terkhayalkan pada pikirannya sesuatu, bahwa ketika sholat tersebut seakan-akan orang ini mengeluarkan sesuatu dari perutnya, seperti kentut, kayaknya kentut. Jadi dia ragu. Maka dalam keadaan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dia jangan berpaling dari sholatnya sampai dia benar-benar mendengar suara kentutnya, au yajida rihan, atau dia mendapati baunya. Kalau dia mendengar suara, oh benar berarti saya kentut. Atau mendapati baunya, oh ini bau kentut, berarti dia benar kentut. Maka sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang hukumnya kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Dalilnya sebagaimana tadi kita sebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara dalil dari kaidah ini sebagaimana disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Jadi kalau seseorang itu ragu dalam sholatnya, saya tadi sholat 3 atau 4, misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ragu-ragu, dia ini saya sudah dapat rakaat 3 atau 4 ya. Yang yakin yang mana, 3 atau 4? Yang yakin, yang pasti 3 atau 4. Ada orang sholat, dia ragu pas ini rakaat ketiga atau keempat, atau dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau sudah sholat 3 berarti masih nambah 1, kalau sudah 4 berarti tinggal tasyahud akhir. Yang pasti yang mana, yang sudah pasti 3 atau 4?
Tiga itu sudah pasti karena lebih sedikit. Yang ragu yang mana? Yang empatnya ragu. Maka Nabi mengatakan fal yatrahis syak, buang saja yang ragu tersebut. Kemudian dia bangun sholatnya di atas sesuatu yang meyakinkan. Setelah itu dia sujud 2 rakaat sebelum salam atau disebut dengan sujudus sahwi. Di antara contoh lain dari kaidah ini, misalnya seseorang dia ragu tadi sudah berwudu atau belum. Dia sudah di masjid, pas mau sholat tiba-tiba muncul keraguan, saya tadi sudah wudu belum ya? Mana yang diambil? Sudah wudu atau belum wudu? Sudah wudu atau belum wudu? Ada orang dalam masjid, tadi ingat kalau tadi itu sudah batal. Mungkin tadi entah pagi atau kapan batal. Terus dia berada di dalam masjid, pas mau sholat dia baru muncul dalam pikirannya, saya tadi sudah wudu belum ya? Habis kentut tadi sudah wudu belum? Mana yang diambil? Sudah wudu atau belum? Yang yakin yang mana? Yakin sudah atau yakin belum? Yakin sudah. Buktinya? Buktinya sudah wudu. Berarti itu yakin, bukan ragu. Ada orang ragu-ragu, saya tadi sudah wudu atau belum ya? Bukan sudah kentut atau belum, sudah wudu atau belum. Kondisi tangan kering, kondisi muka kering, semuanya kondisi seperti orang belum berwudu. Tapi orang ini di masjid, muncul keraguan padanya, saya tadi sudah wudu atau belum. Kalau sudah berarti tinggal ikut sholat, kalau belum harus wudu lagi. Maka dibangun di atas kaidah ini, diambil sesuatu yang meyakinkan dulu. Yang yakin itu awalnya belum wudu, ini sudah yakin, saya tadi belum wudu, terus muncul keraguan, tiba-tiba ragu sudah wudu atau belum. Yang yakin adalah belum. Sama seperti orang yang sudah berwudu kemudian muncul keraguan, sudah kentut atau belum, maka yang diambil adalah belum. Sama seperti orang yang sholat, saya sudah masuk rakaat keempat atau belum, yang diambil adalah yang belum, dia masih di rakaat ketiga. Maka sesuatu yang yakin ini tidak terangkat hukumnya dengan adanya keraguan. Apabila sesuatu yang meyakinkan ini susah untuk diperoleh, maka boleh menggunakan dugaan besar, dugaan kuat. Ketika seseorang ragu berkaitan dengan dirinya dalam suatu ibadah, ada keraguan tetapi dia memiliki dugaan kuat, maka boleh menggunakan dugaan kuat. Contoh misalnya, ada orang sholat, dia masuk rakaat keempat, tapi dia ragu, ini rakaat keempat atau ketiga. Bersamaan dengan keraguannya, dia bisa menguatkan, kayaknya ini rakaat keempat karena saya tadi tidak tasyahud. Kalau ini rakaat ketiga harusnya sebelumnya saya tasyahud. Nah, dia memiliki sesuatu yang menjadikan dugaan besarnya ke arah itu. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan atau yang diambil hukumnya adalah sesuatu yang merupakan dugaan besar. Contoh juga misalnya, kita memiliki kebiasaan, mungkin salah seorang di antara kita memiliki kebiasaan yang sudah berjalan sangat lama. Setiap kali
masuk masjid kita berwudu. Misalnya santri, kalau mau masuk masjid pasti berwudu di situ atau di sana. Setiap kali seperti itu. Pas di dalam masjid dia ragu-ragu, saya tadi sudah berwudu atau belum? Nah, dugaan besarnya dia ini sudah berwudu. Karena kebiasaan yang dia lakukan di situ, dia tidak masuk masjid kecuali dengan berwudu. Maka dugaan besar ini juga bisa diamalkan seandainya tidak ditemukan sesuatu yang meyakinkan. Di antara dalil berkaitan dengan hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, hendaknya dia milih yang benar. Dia memilih yang benar. Yang namanya ragu kan tidak bisa kita katakan yang benar pasti ini. Tapi dia menggunakan dugaan besarnya, kemudian dia sempurnakan sholatnya di atas dugaan besar tersebut. Setelah itu dia sujud 2 rakaat. Jadi kaidah ini digunakan dalam banyak sekali hukum-hukum fikih. Orang yang sudah berkeluarga misalnya, dia ragu, saya sudah mentalak istri saya atau belum ya? Kayaknya saya pernah mentalaknya, kayaknya belum. Ragu, maka yang diambil adalah yang belum. Begitu juga sebaliknya, seseorang laki dan perempuan, ini dulu sudah saya nikahi belum ya? Namanya ragu, berarti kembali ke hukum asalnya belum dinikahi. Tapi kalau sudah ada dugaan kuatnya, surat nikahnya sudah ada, ya berarti sudah yakin. Kan bisa jadi kan orang-orang tua zaman dulu belum nikah kayaknya. Ini berkaitan dengan kaidah ini. Berkaitan pula dengan kaidah ini apa yang disebutkan oleh penulis di bait yang berikutnya. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Hukum asal dari air, tanah, pakaian dan batu-batuan itu adalah suci. Hukum asal dari air, kemudian tanah, pakaian dan juga batu-batuan itu adalah suci. Kenapa penulis menyebutkan di sini beberapa hal ini? Karena ini berkaitan dengan seseorang melakukan taharah dan juga berkaitan dengan seseorang melakukan sholat. Air dan batu digunakan untuk bertaharah. Air, tanah dan batu. Air untuk bersuci, tanah untuk tayamum, batu-batuan untuk istijmar sebagai ganti istinja. Kemudian pakaian digunakan untuk menutup aurat. Bahwa hukum asal dari air, kemudian tanah, kemudian pakaian dan juga batu-batuan ini hukumnya suci. Dalil dari kaidah ini diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan untuk kalian air untuk mensucikan kalian. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Maka ketika seseorang tidak mendapati sesuatu yang menyebabkan air itu menjadi najis, tanah itu menjadi najis, pakaian itu menjadi najis atau batu menjadi najis, hukumnya adalah suci. Misalnya kita lewat di jalan, kemudian ada air yang tercipratkan ke kita.
terpercikkan ke kita. Wah, ini jangan-jangan air najis. Kita kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asal air adalah suci. Kita mendapati air di ember, airnya di situ jernih seperti air pada umumnya, tidak ada baunya, tidak ada indikasi yang menjadikan atau yang mengarah bahwa air ini terkena najis. Kembalikan ke hukum asalnya, air itu adalah air yang suci, boleh digunakan untuk bersuci. Begitu juga dengan tanah. Kita mau bertayamum atau mau sholat di suatu tempat, ini jangan-jangan tadi di sini ada anak kecil kencing, jangan-jangan tadi di sini ada hewan yang buang air di sini. Nah, maka jangan-jangan seperti ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah kembali ke hukum asalnya. Wal aslu fi miyahina at-taharah. Hukum asal air kita itu suci. Begitu juga wal ardi, tanah. Maka kita mau sholat di tempat mana saja, itu hukumnya diperbolehkan selama bukan tempat-tempat yang dilarang. Hukumnya di situ adalah suci sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa tempat tersebut adalah terkena najis. Begitu juga pakaian, kita beli pakaian di pasar. Ini pakaian bahannya apa? Suci atau tidak? Kembali ke hukum asalnya, hukumnya suci. Kita diberi pakaian oleh teman kita, oleh saudara kita, mungkin agamanya bukan muslim, bukan Islam, orang Nasrani misalnya, atau orang selain dari Islam, diberi pakaian. Ini pakaian boleh tidak saya pakai? Suci tidak? Kembalikan ke hukum asalnya, hukumnya adalah suci dan boleh digunakan. Ini berkaitan dengan kaidah ini, mengikuti kaidah sebelumnya. Sesuatu yang hukumnya suci, dia tidak terangkat hukumnya kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan pula. Kemudian berkaitan pula dengan kaidah ini disebutkan oleh penulis di sini, wal aslu fil adha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Hukum asal dari berhubungan, hubungan laki dan perempuan itu adalah, dan juga daging dan juga jiwa manusia, itu hukumnya adalah, asalnya adalah haram sampai datangnya sesuatu yang menjadikannya halal. Ada 3 perkara yang disebutkan penulis di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum asal berhubungan laki dan perempuan. Ini hukum asalnya adalah haram. Misalnya kita berjalan di suatu tempat di hutan, di situ ketemu perempuan, tidak tahu keluarganya, tidak boleh langsung kita katakan, oh ini istri saya, cantik, tapi di hutan. Atau mungkin ada orang gila, cantik, terus kita rawat, sadar, tidak gila lagi, oh ini istri saya. Tidak boleh seperti itu. Hukum asalnya dia tidak boleh digauli, tidak boleh kita laki-laki dan perempuan berhubungan dengannya sampai datang sesuatu yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad nikah. Nah, makna dari abdha di sini, wal aslu fil abdha'i wal luhumi, asal dari berhubungan. Ada pula yang memaknakan bahwa abdha itu maknanya adalah nikah. Kalau yang dimaksud dengan nikah, maka hukum asalnya adalah boleh. Kita mau nikah dengan siapa saja hukumnya boleh, sampai ada dalil yang menyatakan itu dilarang untuk dinikahi. Jadi misalnya nanti kalian udah besar, saya pengen nikah dengan orang Amerika, boleh enggak? Boleh saja kalau dia mau. Kalau enggak mau, atau saya pengen menikah dengan orang Eropa, ya nanti anak keturunannya tinggi-tinggi, putih-putih kayak orang Eropa. Atau saya pengen menikah dengan orang Arab,
Nanti biar anaknya kayak Udzaifah itu, keturunan Arab. Kalau tidak malah sebaliknya. Nah, kalau maknanya adalah nikah di sini maka diperbolehkan. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Mau nikah dengan siapa saja, yang penting laki dan perempuan ya, bukan laki sama laki ya. Laki dan perempuan boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan orang ini tidak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya, ada banyak di situ disebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Maka selain dari itu semuanya boleh dinikahi. Siapa saja. Hukum asal dari nikah adalah diperbolehkan. Wal luhum, yang kedua adalah hukum asal dari daging, itu hukumnya adalah haram. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi ketika kita mendapati daging hewan yang dia tidak boleh dimakan kecuali dengan disembelih, kita mendapati daging sapi misalnya di jalan, sedikit gitu ya, karena kalau banyak nanti masuknya barang temuan. Daging sedikit yang kemungkinan besarnya sudah tidak dicari oleh yang memilikinya. Ini halal tidak ya? Menurut pendapat penulis di sini, hukum asal daging tersebut adalah haram, tidak boleh dimakan. Dalil yang digunakan oleh penulis di sini disebutkan dalam sebuah hadis berkaitan dengan apabila kita berburu dengan anjing yang terlatih, kemudian kita mendapati binatang buruan tersebut ternyata di situ ada dua anjing. Anjing yang pertama anjing yang kita gunakan untuk berburu, anjing yang kedua anjing liar. Nah, kita tidak tahu ini hewan ini yang membunuh anjing kita atau anjing liar. Maka Nabi merintahkan untuk tidak memakannya. Kemudian juga seandainya seseorang berburu burung misalnya, ditembak, jatuhnya ke air, maka di sini juga tidak boleh diambil. Kenapa? Nah, ini ada keraguan, ini matinya karena tenggelam atau matinya karena kena tembakan. Kalau matinya karena tembakan boleh, tapi kalau matinya karena tenggelam maka menjadi haram. Nah, dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian ulama di sini mengindikasikan bahwa pada asalnya hewan yang dia tidak boleh dimakan kecuali dengan disembelih, ini hukum asalnya adalah haram dimakan sampai datangnya dalil, datangnya sesuatu yang meyakinkan bahwa daging tersebut boleh dimakan. Ini pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat ulama yang lainnya mengatakan bahwa hukum asalnya daging-daging tersebut adalah halal, boleh dimakan. Boleh dimakan. Misalnya kita di Indonesia ini ya, datang ke warung makan. Di situ ada daging ayam, daging sapi, daging yang lain sebagainya banyak. Daging kambing. Dibangun di atas kaidah bahwa hukum asal daging adalah halal, berarti kita tidak perlu menanyakan ini dagingnya disembelih dengan nama Allah atau tidak, ini dagingnya disembelih atau tidak, karena hukum asalnya adalah halal sampai datang sesuatu yang meyakinkan bahwa daging tersebut haram. Contoh misalnya, misal ada warung makan di situ, diketahui bahwa warung makan ini dagingnya itu tidak disembelih, mungkin disetrum atau diapakan. Setrum mati, ada kan di sebagian negara kafir itu kalau membunuh hewan mereka pakai listrik. Di Prancis atau di mana itu, jadi ayam itu tidak disembelih, disetrum gitu sampai mati. Nah, kalau sudah benar-benar yakin bahwa daging tersebut haram, baru hukumnya haram. Nah, pendapat yang kedua ini yang dipegang oleh mayoritas para ulama dan ini yang lebih benarnya, bahwa hukum asalnya
daging-daging tersebut hukumnya adalah halal, tanpa kita harus meneliti apakah ini disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Maka di sini para ulama lebih merinci lagi, kalau kita berada di negeri kaum muslimin, maka daging-daging ini hukum asalnya halal. Atau di negeri orang-orang yang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka hukum asalnya adalah halal. Karena sembelihan orang-orang Yahudi dan sembelihan orang-orang Nasrani ini hukumnya adalah halal. Tetapi kalau kita berada di negerinya orang kafir yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka hukum asalnya adalah haram. Misalnya kita pergi ke daerah Bali, kalau di tempat kita, di situ penduduknya mayoritas di kawasan tertentu misalnya adalah orang-orang Hindu, bahkan tidak kita dapati seorang muslim pun di kawasan tertentu. Kalau di situ disuguhi daging ayam, meskipun daging ayam, di situ disuguhi daging sapi, disuguhi daging kambing, maka kita kembalikan bahwa hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena orang-orang mereka tidak masuk dalam kategori ahlul kitab, tidak masuk sebagai orang Yahudi, tidak masuk dalam kategori orang Nasrani, apalagi termasuk orang muslim. Dan mereka menyembelihnya atau membunuh hewannya itu sangat besar kemungkinan tidak menyebut nama Allah. Maka dalam keadaan seperti ini, hukum asal daging tersebut adalah haram sampai kita benar-benar yakin bahwa daging-daging tersebut disembelih dengan cara yang syar'i. Maka untuk lebih aman terhadap berkaitan dengan kaidah ini, kalau berada di negeri kaum muslimin atau ahlul kitab, maka hukum asalnya halal, boleh dimakan. Kalau di negeri orang selain mereka, orang-orang musyrik, maka hukum asalnya adalah haram, karena mereka tidak menyembelih dengan cara yang syar'i. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Begitu juga jiwa manusia itu hukumnya haram. Tidak boleh seseorang membunuh orang lain tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan orang ini boleh dibunuh. Contoh misalnya orang yang membunuh orang lain, setelah diputuskan oleh pengadilan orang ini dihukum mati, maka yang diberi tugas untuk menghukumnya boleh membunuhnya. Sama mungkin di negara kita, orang yang mengedarkan narkoba sampai divonis hukuman mati, maka orang yang ditugasi membunuh orang ini boleh membunuh orang ini. Tetapi kalau tidak ada alasannya, maka tidak diperbolehkan. Hukum asal jiwa seseorang, baik muslimnya baik kafirnya, itu hukum asalnya adalah haram. Kita tinggal di tetangga kita ada Nasrani, tidak boleh kita membunuhnya meskipun dia Nasrani. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Bahkan orang yang membunuh orang kafir yang sudah melakukan perjanjian damai, dia diancam tidak dapat baunya surga. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi, asal dari tadi berhubungan laki dan perempuan, kemudian daging, wan nafsi dan jiwa manusia, wal amwal dan harta, hukum asalnya adalah haram dipakai. Kita menemukan uang 50.000 di jalan, hukum asalnya itu bukan uang kita, tidak boleh dipakai. Kita menemukan HP di jalan, hukum asalnya harta itu adalah milik pemiliknya, bukan milik kita, maka tidak boleh kita miliki sampai datang sesuatu yang meyakinkan bahwa itu menjadi milik kita. Kita umumkan
ternyata yang punya menghubungi kita, sudah itu jenengan ambil aja, saya sudah tidak membutuhkan, berarti boleh. Atau nanti dalam pembahasan fikih, pembahasan luqatah atau barang temuan, sudah kita umumkan 1 tahun sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada yang mau mengambilnya, maka boleh dimiliki. Nah, dari kaidah ini atau bait-bait syair ini, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fa fam hadakallahu ma yumallu. Ada 4 perkara yang disebutkan penulis berkaitan dengan berhubungan laki dan perempuan, berkaitan dengan daging, tadi sudah kita rinci, kemudian berkaitan dengan jiwa manusia, yang keempat berkaitan dengan harta. Keempat perkara ini hukum asalnya haram, tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita lakukan sampai datang sesuatu yang menghalalkan. Adapun sebelumnya, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah, hukum asal dari air, dari tanah, kemudian pakaian, kemudian bebatuan, itu hukum asalnya adalah suci, boleh kita menggunakannya dan boleh kita beribadah di tempat-tempat tersebut. Hadza wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bait-bait syair yang lainnya. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.